Sahabat tani, penggunaan pupuk organik menjadi hal yang sulit dipisahkan dalam kegiatan budidaya tanaman. Dampak dari penggunaannya menghasilkan peningkatan produktivitas tanaman yang cukup tinggi. Namun dalam jangka relatif yang lama akan berakibat buruk, yakni meninggalkan residu pada produksi tanaman dan tidak ramah bagi lingkungan. Untuk mendapatkan solusi tersebut, ada salah satu alternatif dengan penggunaan pupuk organik cair. Pupuk organik cair yaitu pupuk organik yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi, sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman maupun kotoran hewan. Dalam 1 tahun terakhir, salah satu pengguna pupuk organik cair adalah Solihin, yang telah merasakan manfaatnya. Pria 42 tahun ini membuktikan manfaat dari POC pada areal kebun percontohan sayur organik Balai Penyuluh Pertanian Lapangan Maburay. Adapun jenis tanaman yang dibudidaya pada areal kebun percontohan BPP Maburay ialah sayuran dan hortikultura seperti tomat, terong, buncis, timun, cabai, dan tanaman lainnya. Baru-baru saja sih yang di BPP sini saya kenal pupuk POC. Kalau sebelumnya saya kebun di rumah itu memakai kimia semuanya. Iya, enggak. Saya belum kenal pupuk organik seperti POC. Full pupuk POC yang saya aplikasikan. Ada jenis tanaman yang saya tanam di sini seperti timun, kacang buncis, lombok tiung, lombok belitung, tomat, terong. Dalam pengaplikasiannya, Solihin telah menggunakan pupuk organik cair ini di saat tanaman dalam pertumbuhan vegetatif dan generatif. Kata vegetatif di sini mengacu pada tanaman yang belum berbunga atau belum berbuah, sedangkan generatif adalah tanaman yang mulai berbunga hingga berbuah. POC ini dikocor pada tanaman setiap seminggu sekali, dengan waktu ideal antara pagi hari sekitar pukul 6 sampai 9 pagi dan sore hari pukul 4 sore sampai 6 sore. Sementara untuk dosis yang digunakan pada tanaman vegetatif yaitu 210 ml POC dicampur dengan 15 liter air. Sedangkan dosis pada tanaman generatif yaitu 420 ml POC dicampur dengan 15 liter air. Untuk dosis untuk generatif itu mungkin lebih banyak daripada kita masih memakai yang vegetatif. Per liter kami memakai itu seliter itu bisa jadi tank ini yang 20 liter. 20 liter itu 1 liternya bisa 4 tangki, berarti 40. Ya, setengah gelas aja. Generatifnya saya lebihi, pokoknya lebihi ya nggak nyampe 100%, 2 kali lipatnya nggak nyampe. Paling separuh dari dosis yang kita vegetatif. Untuk pupuk cair ini kita aplikasikan secara dikocor. Dikocor itu kalau nggak pagi jam 6 mulai, pokoknya jangan nyampe lebih jam 9 yang lebih baiknya itu. Pokoknya kurang dari jam 9 nyampe. Jam 6 mulai. Nanti kalau udah siang ya kita mending nyambungnya sore lagi. Sahrul telah merasakan banyak manfaat dari penggunaan pupuk organik cair ini, yakni meminimalkan tanaman dari serangan hama dan penyakit. Selain itu, ialah menghemat biaya produksi dalam pembelian pupuk kimia hingga 50%. Bisa lebih sama POC, soalnya di samping POC itu penyakitnya juga jarang. Kalau kita memakai pupuk POC, enggak seperti kita kalau kimia bisa banyak macam-macam penyakit yang kalau kita pakai POC ini kan pupuknya alami. Jadi yang penting intinya itu bersih. Ya, baru 3 kali kocor. Pertama 10 hari pertama. 10 hari tanam. Terus 10 hari lagi seminggu. Sudah mulai nanti kalau sudah produksi kita mengaplikasikan seminggu sekali. Penggunaannya kita aplikasikan seminggu sekali. Di samping menghemat segala macam biaya daripada kita memakai kimia, perbandingannya
itu lebih dari 50% mungkin penghematannya itu bisa lebih aman juga untuk kita buahnya. Sementara Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Mapurai, Verda Reni mengatakan, sejauh ini pengaplikasian pupuk organik cair sudah dilakukan dari petani Desa Murung Baru dan Pamarangan Kanan. Pembuatan pupuk organik cair ini dilakukan waktu di akhir tahun 2022. Pelatihan ini dilakukan ke 8 BPP di Kabupaten Tabalong. Untuk aplikasinya sendiri sudah ada beberapa petani yang memakai, yaitu petugas kebun kami sendiri di sini di kebun percontohan BPP dan petani di Desa Pamaran Kanan dan Murung Baru. Sejauh ini perkembangan aplikasi di lapangan belum terlalu masif karena belum dilakukan lagi pelatihan-pelatihan serupa di tingkat kelompok-kelompok tani. Namun para petani yang sudah memakai produk ini sudah merasakan langsung manfaatnya pada tanaman. Sementara untuk tanaman yang dianjurkan pengaplikasian bakteri pupuk organik cair pada tanaman hortikultura, tanaman berumur pendek. Hal ini dalam memperbaiki kualitas media tanam sehingga membantu pertumbuhan tanaman. Khusus untuk komoditas hortikultura yang umurnya pendek, hanya sekitar 3 bulanan, 4 bulanan, ini cenderung memang lebih cepat terlihat perkembangannya. Yang pertama, karena ini treatmentnya memperbaiki struktur kesuburan tanah, fokusnya karena pupuk organik ini pasti dia akan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Jadi pada komoditas hortikultura ini jelas menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan karena pupuk sebenarnya tersedia di tanah itu untuk unsur-unsur hara, namun diserap tidaknya ke akar itu perlu bantuan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme inilah yang ada di kandungan pupuk cair, pupuk organik mau baik itu pupuk padat maupun pupuk cair. Ini tidak tersedia di pasaran, sebenarnya memang harus dibuat mandiri oleh para petani gitu. Jadi sejauh ini untuk manfaat memang dirasakan langsung. Yang pertama, tanah memang terjadi penggemburan, tingkat kesuburannya makin meningkat, kemudian daya panennya itu cenderung lebih lama, daya petiknya itu cenderung lebih lama. Sahabat Tani, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat pupuk organik cair vegetatif dan generatif. Proses pembuatan ini akan dilaksanakan oleh Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten Fatur Rahman. Dan untuk yang pertama, kita akan membuat pupuk organik cair vegetatif. Adapun langkah awal dalam proses POC ini dengan mempersiapkan alat pendukung seperti tong fermentasi dan air 50 liter. Sementara bahan-bahannya meliputi bonggol pisang sebanyak 2 buah, gula merah 2 kg, M4 1 liter, dedak 1 kg, urin sapi 5 liter, kotoran kelelawar 2 kg, dedak 1 kg, dan Yakult 2 botol. Baik, ini pembuatan pupuk organik cair untuk fase pertumbuhan vegetatif. Fase pertumbuhan vegetatif ini untuk digunakan dari awal pertumbuhan sampai pada fase berbunga. Dan ini bahan-bahannya terdiri dari bonggol pisang yang dicencang halus, kemudian ditumbuk, berfungsi untuk mempercepat penguraian. Yang kedua, bahannya guano. Kalau tidak ada guano, itu bisa diganti dengan kohe ayam
yang lebih bagus lagi kohe burung walet. Oh, yang selanjutnya ini ada gula merah dan dedak. Gula merahnya dipanaskan, dicairkan, didinginkan, kemudian baru dicampur. Yang selanjutnya itu ada dedak. Nah, ini dedak atau bekato. Yang kedua MA4. Yang lebih baik tuh kalau bisa MA11. Untuk ini fungsinya untuk pengurai mikroba. Kalau tidak ada MA11, MA21 ada. Selanjutnya orange sapi dan Yakult ini untuk pertumbuhan. Kemudian ini airnya digunakan jangan air PDAM, tapi bisa air sungai atau air sumur. Kemudian langkah kedua adalah pencampuran semua bahan yang sudah disiapkan. Pencampuran pertama ialah dengan bonggol pisang, dilanjutkan kotoran kelelawar, kemudian pencampuran dengan air. Airnya selanjutnya ini 50 masukkan liter dedak, sebenarnya. Kemudian habis dedak, kemudian urin sapi, selanjutnya kasih, Yakult, urin dilanjutkan sapi. gula merah, dan terakhir M4. Setelah semua bahan tercampur, kemudian dilakukan pengadukan sampai bahan terlihat tercampur merata. Dalam pencampurannya diharapkan sesuai aturan agar menghindari aroma bau yang tidak sedap dari bahan urin sapi. Bebas saja, cuman untuk menghilangi bau. Begitu oren sapi dilanjutkan dengan Yakult. Menekannya kalau aromanya mengurangi baunya oren sapi itu diberikan Yakult. Oke, selanjutnya kita melakukan pencampuran. Pertama masukkan bahan bonggol pisang, dilanjutkan dengan guano. Kemudian bari air aja, airnya ini berjumlah 50 liter sebenarnya. Kemudian kasih dedak. Kemudian habis dedak, selanjutnya kasih urin sapi, dilanjutkan dengan pemberian Yakult. Kemudian MA4. MA4 ini yang botolnya warna kuning. Kalau coklat itu untuk peternakan. Telurnya ya. Kemudian kasih gula merah yang sudah dicairkan. Kalau bisa gula merahnya yang murni. Oke. Kemudian setelah itu baru diaduk merata dan diharapkan di setiap hari diaduk. Begitu ada perubahan warna, bau semacam bau tapai, itu berarti sudah siap digunakan. Untuk langkah terakhir dilakukan pengemasan dan didiamkan selama kurang lebih 15 hari. Untuk setiap 2 hari sekali dianjurkan dilakukan pengadukan guna menstabilkan kondisi suhu dengan membuang gas yang ada di dalam. Berhasil tidaknya proses pembuatan bakteri fotosintesis ini ditandai dengan adanya aroma bau wangi tape. Sementara anjuran untuk dosis yang digunakan pada tanaman vegetatif yaitu 210 ml POC vegetatif dicampur dengan 15 liter air. Dengan pengaplikasian dikocor pada tanaman setiap minggu sekali dengan waktu ideal antara pagi hari sekitar pukul 6-9 pagi dan sore hari pukul 4-6 sore. Diharapkan tempat alat kocornya steril, bersih dari bahan selain pupuk organik cair vegetatif. Kalau ini sudah jadi Pak, kalau disimpan di dalam tank, harapan tuh 2 hari sekali dibuka Pak, karena nanti bisa gasnya bisa menggembung tanknya. Kami ada mengalami sudah itu. Begitu dibuka aplikasinya ini pertama dosisnya 220 ml itu dengan air sebanyak 15 liter. Kemudian aplikasi pada tanaman, kalau pada cabai
itu 220 per pohon. Dilakukan seminggu sekali, dimulai sebelum tanam. Di persemaian lah, dari mulai pengolahan tanah ya kan, seminggu sebelum membuat persemaian, kasih aja di waktu persemaian, kasih aja sudah pupuk vegetatif ini. Setelah pindah lapang seminggu sekali setelah tanam. Seminggu sekali lakukan tiap minggu. Kalau bisa ini jangan anulah, alatnya itu jangan bekas pestisida. Ya itu penting itu. Kalau Pak pencucian membebaskan pestisida karena kita kekurangan alat, itu dicuci dengan air garam. Air garam sekali, kemudian 3 kali air rinso atau sabun lah. Gitu. Sahabat tani, setelah membuat pupuk organik cair vegetatif, selanjutnya kita akan membuat pupuk organik cair generatif. Adapun langkah awal dalam proses POC generatif ini dengan mempersiapkan alat pendukung seperti tong fermentasi dan air 50 liter. Sementara untuk bahannya meliputi timun seberat 25 kg, gula merah 5 kg, M4 1 liter, dedak 1 kg, urin sapi 5 liter, kotoran kelelawar 10 kg, dedak 1 kg, dan Yakult 10 botol. Proses pembuatan pencampuran pupuk organik cair pada fase generatif untuk tanaman dari masa berbunga sampai berbuah. Dan dibandingkan dengan vegetatif, ini ada tambahan bahan yaitu berupa timun. Ini timunnya bisa digunakan untuk grade C, maksudnya artinya yang busuk saja bisa digunakan. Kalau tidak ada timun bisa diganti dengan tomat yang busuk juga bisa. Itu artinya. Kenapa jadi ini lebih banyak dibandingkan untuk pupuk organik vegetatif? Karena ini dalam rangka proses produksi untuk memacu proses produksi pada masa bunga dan buah agar diharapkan produk usaha tersebut bisa maksimal. Timunnya ini di blender. Kemudian langkah kedua adalah pencampuran semua bahan yang sudah disiapkan. Pencampuran pertama ialah dengan timun, dilanjutkan kotoran kelelawar, kemudian pencampuran dengan air. Selanjutnya masukkan dedak, kemudian urin sapi, selanjutnya Yakult, dilanjutkan gula merah, dan terakhir M4. Setelah semua bahan tercampur, kemudian dilakukan pengadukan sampai bahan terlihat tercampur merata. Dalam pencampurannya diharapkan sesuai aturan agar menghindari aroma bau yang tidak sedap dari bahan urin sapi. Ini kita lakukan pencampuran lanjutan untuk pembuatan pupuk organik cair vegetatif generatif. Baik kawan-kawan, silakan minta dibantu. Pertama mungkin timun, Mas. Timunnya ini di blender. Kemudian dicampur dengan guano. Habis itu, habis dedak, urin sapi lah. Gula merah ya, gula merah. Aduk, kemudian kasih urin sapi. Diharapkan minimal jangan urutannya itu yang minimal habis urin sapi itu kalau bisa Yakult. Untuk langkah terakhir dilakukan pengemasan dan didiamkan selama kurang lebih 15 hari. Dalam setiap hari dianjurkan dilakukan pengadukan selama 15 menit
guna menstabilkan kondisi suhu dengan membuang gas yang ada di dalam. Berhasil tidaknya proses pembuatan bakteri fotosintesis ini ditandai dengan adanya aroma bau wangi tape. Sementara untuk dosis yang digunakan pada tanaman vegetatif, yaitu 420 ml POC generatif, dicampur dengan 15 liter air dengan pengaplikasian dikocor pada tanaman setiap seminggu sekali, dengan waktu ideal antara pagi hari sekitar pukul 6-9 pagi, dan sore hari pukul 4-6 sore. Diharapkan tempat alat kocornya steril, bersih dari bahan selain pupuk organik cair generatif. Habis ini ditutup, kemudian dilakukan pengadukan setiap hari selama 5 menit. Lalu selama 15 hari, begitu ada perubahan kayak bau tape, siap digunakan sudah. Aplikasi sama dengan pupuk organik cair masih vegetatif, sama gunanya, cuman waktunya. Kalau ini digunakan untuk mulai tanaman berbunga sampai berbuah. Kalau yang vegetatif tadi mulai sebelum penyemaian sampai menjelang berbunga. Itu bedanya. Bukan dikocor ya, kocor langsung ke tanah. Ini peruntukannya langsung ke tanah, Pak. Dosisnya sama juga, Pak? Dosisnya sama, yaitu 220 mili. Kalau 2 kali 2 berarti 440 mili. Kemudian airnya 15 liter. Alatnya jangan bekas kimia. Kemudian itu aplikasikannya per pohon itu 220 mili atau 1 gelas aqua, dilakukan tiap minggu sekali.